إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الأحباب saudara-saudara yang dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dengan nikmat ini kita masih bisa bersilaturahim, masih bisa bertemu kembali di forum ini, dan insyaallah seperti biasa forum ini akan kita isi dengan pengajian yang mudah-mudahan isi dari pengajian ini menambah ilmu dan pengetahuan kita. Ya, insyaallah tema kajian kita siang hari ini tentang masalah tauhid wa atharuhu 'ala nafs. Ya. Jadi tauhid, ya, pengaruh dan dampaknya ya terhadap hati atau jiwa kita. Ya, tema ini sengaja saya angkat ya karena ini merupakan tema yang sangat penting ya, karena berkaitan dengan masalah akidah. Ya. Karena kita sebagai mukmin ya, yang pertama yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masalah imannya ataupun akidahnya. Jika imannya benar, lurus, maka insyaallah semua amalan kita pun akan mengikutinya. Tapi kalau iman kita, akidah kita menyimpang, maka sia-sialah semua amal ibadah kita. Ya. Dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tertera dalam Sunan Tirmidzi, ya, derajat hadisnya hasan. Kata Imam Tirmidzi, hadisun hasan sahih. Jadi hadisnya derajatnya hasan. Ya. Dari Mu'adz bin Jabal. Ya. Jadi seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal bertanya pada Rasulullah, ya, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni 'anil nar. Ya Rasulullah, beritahukan kepadaku suatu amalan atau suatu perbuatan ya, yang akan memasukkan aku ke dalam surga dan akan menjauhkan aku dari api neraka. Kemudian kata Rasulullah, ini pertanyaan yang sangat besar ya. Ya. Cuman ini akan mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mudah untuk mengerjakannya ya, bagi orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala.
ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ya. Jadi amalan, perbuatan yang akan memasukkan ke dalam surga dan akan menjauhkan dari api neraka adalah ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Tidak menyekutukan Allah, tidak menyandingkan Allah dengan sesuatu apapun. Tidak menduakan Allah. Jadi beribadah hanya kepada Allah. Semua ibadah kita tujukan hanya untuk Allah, dan ibadah itu tidak diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila kamu mengerjakan itu, maka perbuatan itu, amalan itu akan membawamu ke surga Allah dan akan menghindarkanmu dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu dalam salah satu hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Sunannya. Nah, sebenarnya hadis tadi itu menerangkan tentang masalah tauhid, ya, yaitu mengesahkan Allah. Ya, karena kita tahu, ya, tauhid artinya adalah ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah dalam peribadatan kepadanya. Jadi semua ibadah yang kita lakukan, semua kegiatan, perbuatan yang kita kerjakan, semuanya itu harus semata-mata ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan tauhid, ya, mengesahkan Allah. Jadi semua perbuatan kita, ya, ibadah kita, apakah itu sholat, ya, puasa, bernazar, berkurban, ya, ataupun perasaan harap, takut, ya, semuanya itu harus diperuntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan tauhid, ya, mengesahkan Allah. Jadi semua perbuatan kita, amalan kita, ya, seperti berdoa, bermunajat, memohon, ya, mohon perlindungan, ya, mohon pertolongan, semuanya harus ditunjukkan atau diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan tauhid. Bahkan semua nabi dan rasul, ya, dari nabi pertama atau rasul pertama sampai nabi terakhir, yaitu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inti dakwahnya sama, ya. Inti ajarannya sama, yaitu tauhid, mengesahkan Allah. Makanya dalam surat An-Nahl ayat 36, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat. Jadi setiap umat itu Allah utus kepada mereka seorang rasul. Apa seruannya? Apa dakwah rasul itu? Ani'budullaha wajtanibut taghut. Beribadahlah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah, ya, taghut, arti Tuhan-Tuhan selain Allah, ya. Tandingan-tandingan yang kalian sembah, ya, selain Allah. Tinggalkan itu semua. Beribadahlah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah dakwah dan seruannya para nabi dan para rasul. Dari mulai nabi pertama sampai nabi terakhir. Ya, itu dakwahnya para rasul dan para nabi. Bahkan ditegaskan lagi, ya, dalam surat yang lain, surat Al-Anbiya ayat 25, ya. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ya. Tidaklah kami utus sebelum engkau seorang rasul, melainkan kami wahyukan kepadanya, ya, kepada rasul itu, ya, supaya apa? Annahu la ilaha illa ana. Bahwasanya tiada Tuhan yang berhak diibadahi, tidak ada Tuhan yang berhak disembah illa ana, kecuali aku, kata Allah. Fa'buduni, maka sembahlah aku. Inilah dakwahnya para rasul. Jadi semua rasul itu mengajak, menyeru umatnya, menyeru kaumnya supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita tahu, ya, ketika kemusyrikan itu muncul, ya, ketika kemusyrikan itu muncul, ya, Allah kemudian mengutus para nabi dan rasulnya untuk meluruskan manusia, ya, untuk mengajak manusia ke jalan yang benar, ya, supaya mengesahkan Allah kembali. Ya. Karena pada dasarnya, ya, manusia dilahirkan dalam kondisi fitrah.
Kondisi fitrah di sini maksudnya manusia itu ya sudah di zaman dahulu, zaman ajalinya sudah dikenalkan bahwa Allah adalah Tuhannya. Ya. Tuhannya adalah Allah yang Maha Esa. Nah, jadi ketika manusia itu lahir, sebenarnya pada dasarnya fitrahnya akan mengakui itu. Cuman kondisi lingkungan dan orang tuanya lah yang kemudian mempengaruhi anak itu sehingga anak itu menjadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Ya. Dalam salah satu hadis, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Jadi semua anak yang dilahirkan itu 'alal fitrah, ya, dilahirkan secara fitrah, suci. Artinya nalurinya, ya, instingnya akan mengesahkan Allah, yang akan mengakui akan adanya Zat yang Maha Kuasa, yang Maha Esa. Nah, cuman ketika dia lahir ke dunia, dia akan terpengaruh dengan lingkungan di sekitarnya, terutama orang tuanya yang akan mempengaruhi dia. Kalau orang tuanya Kristen, ya, dia akan terpengaruh dengan pemahaman Kristen. Kalau orang tuanya Yahudi, dia akan terpengaruh dengan pemahaman Yahudi dan seterusnya. Seperti itu. Ya, jadi makanya dalam salah satu surat, ya, ketika manusia ditanya dalam masa ajalinya, ya, alastu bi rabbikum, mereka menjawabnya apa? Bala syahidna. Ketika ditanya oleh Allah, bukankah aku adalah Tuhanmu? Semua, ya, manusia menjawab betul. Syahidna, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Jadi manusia ketika lahir itu sudah diberikan modal oleh Allah berupa fitrah tadi. Ya. Fitrah naluri, ya, bahwa manusia itu, ya, memiliki, ya, harus adanya Tuhan yang menciptakan dirinya dan juga alam semesta. Dan Tuhannya adalah Esa. Nah itu. Nah cuman kemudian ketika dia lahir terpengaruh dengan lingkungan dan kondisi orang tuanya sehingga dia kemudian menjadi orang Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Ya, bahkan dalam hadis yang lain ada qudsi, ya, khalaqtu ibadi hunafa fazalathum syayatin. Ya. Jadi aku ciptakan hamba-hambaku ini hunafa, dalam kondisi bersih, hanif, lurus. Fazalathum syayatin. Kemudian syaitanlah yang menggelincirkan mereka. Kemudian syaitanlah yang memalingkan mereka, ya, yang tadinya akan mengakui Allah sebagai Tuhannya, kemudian dipalingkan oleh setan supaya beribadah kepada berhala-berhala, ya, menduakan Allah, menyekutukan Allah. Ya, jadi pada awalnya, ya, manusia sudah diberikan bekal oleh Allah, ya, fitrah itu mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam perjalanan hidupnya dia akan terpengaruh dengan lingkungan dan kondisi yang ada di sekitarnya. Ya seperti itu. Maka setelah itu kemudian ada di antara manusia yang kemudian menyembah matahari, ya, yang menyembah bulan, menyembah pepohonan, ya, menyembah batu-batuan, ya, menyembah binatang, ya, seperti sapi dan lain sebagainya. Ada juga yang menyembah kuburan, nah, seperti itu. Nah ini semua adalah tipu daya syaitan yang hendak menggelincirkan manusia supaya manusia itu tidak beribadah kepada Allah, atau beribadah kepada Allah tapi beribadah juga kepada yang lain. Nah, maka ketika manusia tidak murni, ya, tidak bersih akidahnya, ya, tidak mengkhususkan ibadahnya hanya untuk Allah, ya, kemudian dia berpaling kepada sesembahan selain Allah, maka itu tipu daya syaitan berhasil di situ. Makanya fitnah yang terbesar dalam umat Islam dewasa ini adalah fitnah kuburan, ya, karena banyak di antara kaum muslimin, ya, walaupun secara identitasnya mengatakan dia seorang muslim, tapi dalam real, ya, kehidupannya masih banyak melakukan ritual-ritual, ya, melakukan persembahan sesajen kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, yang tentunya perbuatan itu akan merusak akidahnya, yang akan merusak ketauhidan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ya, jadi itu. Makanya kalau kita tengok ke belakang, ya, sejarah munculnya kesyirikan, ya, bahwa kesyirikan itu muncul pertama kali di zaman Nabi Nuh alaihi salam, ya, itu awalnya adalah ketika mereka, ya, orang-orang yang melakukan kesyirikan itu bersikap berlebihan kepada orang-orang soleh sebelumnya. Ya.
Jadi dalam surat An-Najm, dalam surat An-Najm ayat 19 dan 20, ya, di situ Allah menyatakan, ya, afara'aital lata wal uzza, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalatsal ukhra. Ya. Tahukah kamu, ya, tentang Tuhan Lata, Uzza, Manat, ya, yang ketiga dan yang lainnya, ya. Siapakah mereka itu? Siapakah Lata, Uzza, Manat yang disembah-sembah oleh kaum Nuh waktu itu? Ya. Ya. Jadi mereka, ya, adalah sebelumnya orang-orang saleh, ya. Orang-orang yang dermawan, orang-orang yang baik, ya. Kemudian ketika mereka meninggal dunia, ya, dikultuskan, ya, kuburannya dihias, gitu ya. Kemudian juga dikasih ke lampu, ya. Kemudian kuburannya ditinggikan dan lain sebagainya, sehingga lama kelamaan itu dijadikan sesembahan, ya. Berdoa di situ, berdoanya kepada Allah, tapi melalui perantara orang-orang yang sudah meninggal tadi. Ya. Itu yang awal muasal munculnya kesyirikan, ya. Menyekutukan Allah itu di situ. Ya. Jadi menyekutukan Allah itu pada awalnya seperti itu. Jadi ingin berdoa kepada Allah, tapi tidak langsung. Ya. Berdoanya melalui perantara-perantara, ya. Penghuni kuburan yang dianggap penghuni kuburan itu orang-orang soleh sebelumnya ketika masih hidupnya. Nah, itu awal muasal munculnya kemusyrikan di dunia. Itu ketika di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian berlanjut ya, sampai di zamannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ketika kemusyrikan itu sudah merajalela, ya, kesesatannya sudah semakin jauh, Allah mengutus para nabi dan rasul untuk mengajak, ya, menyeru manusia supaya kembali ke jalan yang benar, supaya beribadah itu harus ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan Allah mengutus para nabi dan rasul seperti itu, mengajak manusia supaya kembali ke jalan yang